dianggap sepele, tidak bisa dianggap sebelah mata, ya. Ini gerakan yang serius, ya. Jangan lupa juga mereka ini kan para jenderal yang sudah lama memiliki basis intelijen. Jadi saya kira jelas mereka bermain tidak atas pertimbangan yang sederhana, ya, atau yang sesaat, gitu. Ini gerakan yang diberi ruang oleh elit politik untuk terus beroperasi. Persinggungan saya dengan para hakim MK, mereka juga merasa terpukul dengan kasus Gibran itu, ya, sangat terpukul. Dalam undang-undang jelas bahwa perbuatan tercela itu perbuatan yang merendahkan martabat, itu menyangkut integritas seorang wapres atau seorang pejabat pada umumnya, itu harus memiliki integritas yang baik dengan rekam jejak. Nah, rekam jejak itu yang kemudian menjadi dasar. Seandainya Fufufafa itu terbukti dilakukan oleh Gibran, gitu ya, jadi bukan wapres ya, tapi Gibran ya, ya saya kira bisa masuk, karena itu menyangkut rekam jejak dan bukan integritas, ya. Gibran didukung oleh berapa persen? 58% gitu, ya. Betul, itu proses elektoral. Sekarang itu politik kelembagaan. Proses kelembagaannya yang tidak dimiliki oleh Pak Jokowi. Nyaris tidak ada pembelaan terhadap Pak Jokowi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, hari ini tamu kita adalah Profesor Dr. Aidil Fitri Syihada Azhar. Beliau adalah Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan jangan lupa, beliau adalah salah seorang hati nurani konstitusi bangsa ini. Pada saat beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial, tidak segan beliau menolak hakim-hakim agung yang katakan saja tidak memenuhi standar etika tertentu. Kita mengundang beliau untuk membicarakan sesuatu yang sedang marak akhir-akhir ini, sedang menjadi perbincangan baik di media sosial maupun di media mainstream, terkait terutama surat dari para purnawirawan yang berkehendak untuk memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kita ingin tahu bagaimana konstitusi bicara soal itu, dan untuk itu selamat datang di Dunia Madilog, Profesor Aidil. Hatur nuhun. Adakah sebetulnya satu presiden yang lebih langsung daripada proses naiknya Wapres? Seingat saya di dalam sejarah Republik Indonesia, ya, naiknya seorang pejabat, khususnya pimpinan eksekutif itu baru terjadi pada masa kemarin itu, ya, pada masa Gibran. Betul. Menjadi menjadi wakil presiden. Sebelumnya memang pada tahun 45, tepatnya tanggal 14 November 1945, itu terjadi perubahan juga, yaitu ketika Bung Karno digeser dari jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan menjadi kepala negara, dan dimunculkan Perdana Menteri. Nah, di situ terjadi perubahan konstitusi, dan saya kira itu perubahan konstitusi pertama. Tetapi dasarnya adalah konvensi dalam pengertian ada kesepakatan atau kebiasaan yang terjadi di banyak negara, ya, bahwa pada saat itu disebutkan pemerintahan itu harus bertanggung jawab, harus ada akuntabilitas, yang muncullah Perdana Menteri, gitu. Dan itu berlangsung terus sampai tahun 49, ya, seingat saya, menandai era demokrasi parlementer. Kemudian dilanjutkan pada tahun 50 menjadi demokrasi parlementer tahun 50-an. Setelah itu saya kira tidak ada, kalaupun misalnya apa yang dilakukan oleh Soeharto, itu tidak semata-mata sebuah gerakan yang mengubah konstitusi. Dia sebuah gerakan yang boleh dikatakan menunggangi konstitusi. Jadi konstitusi tidak berubah, gitu, ya. Tapi ada perubahan. Iya, menunggangi konstitusi. Dalam artian pada masa Soeharto menjadi presiden, ya, sering orang menyebut sebagai kudeta merangkak, ya. Perlahan-lahan kemudian kekuasaan bergeser, gitu, ya, dengan menggunakan MPR waktu itu, ya. Di situ MPR menjadi salah satu instrumen untuk melakukan transisi politik, ya, dari Soekarno ke Soeharto. Ya.
Selain itu saya kira tidak ada lagi. Kalaupun misalnya ada yang lain, misalnya Gus Dur, saya kira itu proses ketatanegaraan yang wajar. Ya. Karena saya ingat Gus Dur itu pada hari ketika dia mengeluarkan maklumat, dekret waktu itu maklumat presiden, dekret pada dasar yang membukukan MPR, DPR dan membuarkan Partai Golkar. Memang terjadi kekosongan waktu itu karena bingung juga semuanya. Apa yang harus dilakukan? Tapi ada fatwa dari Mahkamah Agung, Profesor Bagirmanan yang mengatakan maklumat itu inkonstitusional, maka besoknya berubah. Ya. Jadi saya melihat proses konstitusi itu, proses transisi politiknya tidak mengubah konstitusi kecuali tahun 45. Tahun 45 itu memang sering menjadi pertanyaan besar, tapi dalam banyak studi itu dianggap berubah karena konvensi. Well, itu kan katakan saja sebuah pemakjulan ya dalam tanda petik. Yang ingin saya tanyakan di awal adalah begini. Banyak orang yang mengatakan, banyak pihak yang mengatakan bahwa bahkan ahli hukum yang menyebut bahwa proses naiknya Gibran menjadi calon wapres itu adalah proses yang tidak terlalu elok. Maksud saya adalah, pertanyaan pertama tadi adalah, adakah yang lebih tidak elok dari proses itu dalam sistem, dalam naiknya seseorang di negeri kita secara sejarah? Saya kira tidak ada, karena begini, meskipun banyak ahli yang mengatakan ya, atau sebagian ya mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu legal gitu ya, karena memang diputuskan melalui prosedur persidangan gitu, meskipun ada beberapa peristiwa-peristiwa melatar belakangnya, tapi jelas ada intensi, yang mempengaruhi independensi MK, dan itu dimulai tidak seperti pada saat putusan tersebut, tapi sebelumnya ada peristiwa-peristiwa sebelumnya, pada saat muncul isu tentang permohonan untuk ditambah 2 tahun. Kemudian muncul isu 3 periode ya. Jokowi ya. Nah, belakangan kemudian muncul isu muncul dorongan untuk melakukan perubahan ketentuan ya, terkait dengan undang-undang tentang pencapresan itu. Dan itu tidak dilakukan dalam waktu singkat. Ya. Informasi yang saya dapatkan itu lebih berbulan-bulan, meskipun tidak sampai 1 tahun, lebih dari 5 bulan proses mempengaruhi hakim itu. Dan kita tahu pada saat putusan itu, menjelang putusan, memang terjadi hal yang di luar prosedur. Misalnya permohonan itu sudah ditarik ya, tapi kemudian dimajukan kembali justru pada hari libur gitu, pada hari Sabtu, pada saat libur gitu. Dan itu diproses ya oleh MK tanpa sepengetahuan hakim yang lain, diproses lebih tepat berdasarkan permohonan dari ketua waktu itu. Ya. Dan ketua ini meminta supaya panitera untuk memproses. Ini kan perbuatan yang lancung sebenarnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat proses yang terjadi, kita bisa lihat di dalam persidangan ya, bahkan terungkap gitu, dari Profesor Sardi, dari Profesor Arif Hidayat, memang ada persoalan besar dalam putusan hakim MK yang terkait dengan independensi. Nah, rangkaian berikutnya sebenarnya menunjukkan bahwa ini putusan ini memang tidak normal ya? Karena setelah itu kan muncul MK yang menyatakan seluruh hakim kena kode etik, bermasalah secara kode etik. Kemudian ada keputusan KPU ya yang berujung gitu pada pelanggaran kode etik juga ya. Karena kan harusnya kalaupun putusan MK itu sudah ditetapkan, sudah diputus begitu, itu tidak langsung dieksekusi menjadi keputusan. Karena KPU ketika ada putusan MK, dia harus konsultasi dulu dengan DPR, sementara masa pendaftaran tinggal 3 hari. Nah, yang dilakukan oleh KPU adalah langsung mengeksekusi putusan MK menjadi keputusan. Nah, ini juga melanggar gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang upaya untuk melakukan checks and balances ya, KPU punya kesempatan waktu itu untuk menunda gitu. Karena waktunya kan tiga hari, dan setelah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kalaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi, untuk dijalankan dia harus dituangkan dalam peraturan KPU dulu. Nah, peraturan KPU harus dikonsultasikan dengan DPR, dan itu tidak bisa dalam 3 hari. Bisa lebih dari sebulan malah. Betul. Nah, ternyata ini tidak. Jadi yang
lancung bukan cuma MK, tapi juga KPU, dan terbukti kemudian bahwa KPU juga kena sanksi etik gitu. Betul. Nah, dengan segala urusan yang lancung ini, lancung kan deket tuh, lancung, licik, apapun lah ya, itu kata-kata yang satu kelompok. Adakah ini bisa menjadi dasar bagi pemakzulan Wapres saat ini? Begini, kalau soal pemakzulan ya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, ada dua alasan. Ya. Pertama, alasan pelanggaran hukum. Nah, kedua, alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, untuk pelanggaran hukum ini ada 4. Ya, pertama, dia berkhianat kepada negara. Ini kejahatan terhadap negara. Ya, spionase misalnya. Kemudian kedua, korupsi dan suap. Ya. Kemudian ketiga itu kejahatan berat dengan ancaman 5 tahun. Nah, keempat itu perbuatan tercela. Nah, yang menjadi persoalan adalah perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini sebenarnya dia atau secara umumnya model pemakzulan di Indonesia ini kan mengacu ke Amerika. Nah, di Amerika juga sama kurang lebih ya, ada pengkhianatan, kemudian ada misdemeanor. Jadi itu kurang lebih di Amerika dibedakan antara felony dan misdemeanor. Itu artinya yang felony itu kejahatan yang lebih berat dengan ancaman di atas 1 tahun. Yang piring lah, tindakan pidana ringan lah, itu di bawah 1 tahun. Nah, di Indonesia perbuatan tercela ini tidak ada definisi, gitu. Tetapi dalam Undang-Undang MK disebutkan perbuatan tercela itu perbuatan yang merendahkan martabat presiden dan wakil presiden. Artinya kalau presiden dan wakil presiden itu melakukan tindakan yang merendahkan, dia bisa menjadi perbuatan tercela. Nah, itu syaratnya masuk gitu ya. Nah, kalau bicara tentang merendahkan martabat, maka dia masuk etika sebenarnya. Nah, etika itu bukan soal sah atau tidak, tapi soal baik dan buruk, berbeda. Ya. Nah, kalau etika itu timbangannya adalah nilai, bukan kaidah, bukan norma hukum. Nilai. Nah, nilai patut atau tidak patut. Nah, apakah yang dilakukan gitu dalam kaitan dengan pencapresan Gibran itu bisa menjadi pintu masuk? Ya nanti terserah pada penilaian Mahkamah Konstitusi. Karena kan prosedurnya pertama kali DPR itu harus menyatakan pendapat dulu, pendapat ya, dan itu harus jelas perbuatannya apa, jenisnya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Kemudian diajukan ke MK untuk diproses. Ya. Di MK itu melakukan persidangan ya, untuk menguji pendapat tersebut. Nah, kalau misalnya pendapatnya salah satunya adalah soal perbuatan tercela, nanti akan diuji oleh MK. Nah, kalau misalnya putusan MK membenarkan pendapat itu, maka pendapat DPR ini nanti dilanjutkan menjadi ke MPR. Nah, MPR yang menentukan apakah diberhentikan atau tidak. Kalau yang bisa katakan saja menjadi syarat proses gampangnya lah, proses pemakzulan ini, apakah perbuatan pra Wapres atau perbuatan setelah jadi Wapres atau dua-duanya? Dua-duanya ya, karena kalimat itu pernah dia pernah melakukan perbuatan tercela gitu. Jadi ini kan menyangkut integritas sebenarnya. Betul ya. Dan integritas itu tidak diukur setelah menjadi Wapres atau menjadi presiden ya. Jadi kalau kita melihat perbuatan tercela itu soal integritas. Nah, ini misalnya 2 tahun sebelum itu pun, ya, saya kayak sama. Jadi soal integritas. Integritas kan menyangkut tindakan atau perilaku yang panjang, yang panjang. Jadi dia harus seorang Wapres atau seorang pejabat lah pada umumnya, itu harus memiliki integritas yang baik dengan rekam jejak. Nah, rekam jejak itu yang kemudian menjadi dasar. Jadi kalau di dalam undang-undang jelas bahwa perbuatan tercela itu perbuatan yang merendahkan martabat, itu menyangkut integritas, dan integritas itu panjang, tidak dihitung dengan masa jabatan. Ya. Ketika Fufu Fafa melakukan berbagai hal ya sudah transparan ke publik, beliau kan juga katakan saja Fufu Fafa ini merendahkan banyak orang, menyebut banyak orang, termasuk waktu itu capres Pak Prabowo. Ya. Itu menurut Prof sudah masuk ke dalam urusan urusan perbuatan tercela ini sehingga menjadi dasar dari pemakzulan. Ya. Seandainya Fufu Fafa itu terbukti, gitu,
dilakukan oleh Gibran, betul ya. Jadi bukan Wapres ya, tapi Gibran ya. Ya, saya kira bisa masuk karena itu menyangkut rekam jejak dan bukan integritas ya. Tapi kan nanti akan terbukti apakah Fufu Fafa itu Gibran atau tidak gitu kan. Walaupun di publik kan sudah terbuka ya, tapi ada penyangkalan segala macam. Tapi publik sudah memandang maaf antara Gibran dengan Fufu Fafa ini identik ya. Nah, jadi persoalannya sebenarnya Fufu Fafa ini perbuatan yang dilakukan sebelum menjadi Wapres dan dalam banyak kasus sebenarnya soal rekam jejak ini menjadi penting ya, untuk banyak jabatan-jabatan publik itu. Ya, jadi mungkin saya agak lupa ada kasus-kasus yang jelas menyangkut masa lalu itu yang kemudian terkuak kemudian menjadi persoalan karena menyangkut integritas. Sekali lagi soal martabat ya, itu bukan soal sah atau tidak sah, itu soal patut atau tidak patut, dan itu menyangkut integritas pribadi. Artinya menurut Profesor sebetulnya upaya, katakan saja yang diinginkan oleh kalangan purnawirawan ini tidak susah-susah banget untuk diwujudkan kalau misalnya terbukti Fufu Fafa adalah Gibran. Saya belum baca sepenuhnya ya surat dari purnawirawan karena saya lihat juga belum terbuka juga di publik ya. Artinya bagian mana yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan pemakjulan gitu. Tetapi begini, nanti DPR begitu kurang lebih itu harus secara detail dia menentukan perbuatannya apa, kapan dilakukan dan di mana. Kalau misalnya ini kan dilakukan melalui medsos, berarti kan jelas ada di ruang digital dan nanti ada tanggal-tanggalnya. Sebutlah Fufu Fafa, itu jelas sekali. Ya ada tanggalnya segala macam gitu dan jejaringnya kemana begitu ya. Termasuk misalnya ke dark web gitu ya, yang ada judul, ada prostitusi segala macam gitu ya. Itu memang bisa menjadi titik masuk ya buat melakukan buat mengkategorikan sebagai perbuatan tercela. Kan yang merendahkan martabat. Ya, merendahkan martabat. Dan saya kira seorang pemimpin tidak bisa ya dia tampil gitu dengan latar belakang yang buruk gitu. Tidak bisa. Ini juga menyangkut soal meritokrasi meskipun dalam politik ya itu memang tidak sepenuhnya dipakai. Jadi kan di kita tuh ada dua level ya. Ada level pejabat negara dan level ASN sebenarnya. Nah, pejabat negara itu adalah pejabat-pejabat yang dipilih melalui proses election. Mulai dari legislatif, presiden, eksekutif di tingkat pusat dan daerah. Kemudian kedua melalui seleksi ya. Misalnya hakim agung, hakim konstitusi, kemudian komisi yudisial, Komnas, KPK itu selection. Satu lagi bisa penunjukan. Misalnya duta besar. Ini political appointee namanya. Nah, political appointee itu memang tidak sepenuhnya didasarkan pada meritokrasi. Ya, pada keahlian. Dalam banyak kasus itu didasarkan pada popularitas, bukan pada keahlian. Sehingga kalau dulu Nur Haris Majid, Cak Nur pernah mengatakan setan gundul pun bisa menjadi presiden, ya, saya kira relevan juga. Itu artinya siapapun bisa menjadi presiden asal dia populer dan punya elektabilitas tinggi. Waktu itu pernyataan Cak Nur itu kita anggap tidak relevan ya. Tidak relevan. Makin sini makin relevan. Relevan. Saya Cak Nur sudah menanggap bahwa presiden pun tidak membutuhkan rekam jejak yang kuat ya. Nah, kemudian kalau ASN itu lain, dia harus melalui proses meritokrasi meskipun faktanya memang tidak merit juga, ya, tapi secara teoritis harus meritokrasi. Nah, tapi juga saya kira kita tidak boleh menafikan bahwa dalam proses rekrutmen kepimpinan, ya, itu harus tetap berdasarkan pada proses meritokrasi. Ya. Itulah pentingnya partai politik sebenarnya. Nah, partai politik itu salah satu fungsinya adalah rekrutmen, ya, rekrutmen dan kaderisasi. Nah, proses rekrutmen dan kaderisasi itu diantaranya adalah ya, bagaimana menjaga sistem merit di dalam kepemimpinan nasional. Ya. Jadi bukan semata-mata pada elektabilitas atau popularitas gitu. Nah, yang terakhir ini kan tidak seperti itu. Ya, karena yang juga harus kita lihat memang perkembangan terakhir memang seolah-olah menafikan meritokrasi karena ini kan terkait dengan perkembangan apa yang disebut dengan populisme itu.
bagaimana seorang pemimpin tampil gitu dengan mencoba memanipulasi suara mayoritas, dan dia seolah-olah menjadi bagian dari suara rakyat berhadapan dengan suara elit, gitu. Sehingga yang minoritas itu seolah menjadi suara elit, gitu. Bukan suara rakyat yang bukan suara rakyat, gitu. Nah, manakala itu yang terjadi misalnya dalam kasus Gibran, ya. Bagaimana Jokowi bisa menampilkan diri sebagai representasi suara rakyat karena melimpah suara pemilu oleh elektoral dia kan melimpah sekali, dan atas dasar itu lalu dia memposisikan bahwa dia adalah suara rakyat sesungguhnya. Nah, sehingga legislatif maupun yudikatif waktu itu seolah-olah dipaksa gitu untuk tunduk pada dia, karena kalau berhadapan dengan dia selalu berhadapan dengan rakyat. Nah, itu yang terjadi, dan dengan cara itu dia melakukan set capture itu, meringkus negara itu, ya. Termasuk juga bagaimana meringkus negara ini, dia bisa meringkus konstitusi, termasuk MK-nya juga, ya? Termasuk MK, ya. Nah, saya punya pengalaman personal soal ini waktu dalam satu konferensi internasional di Bangkok. Saya sampaikan karena saya mengangkat soal soal independensi MK ini. Teman-teman dari luar, dari Asia, itu kan pertemuan ahli hukum Asia, ya. Mereka juga bingung melihat Indonesia mau kemana nih dengan tingkat independensi yang rendah seperti itu. Gitu. Tapi waktu itu saya cuma mengatakan kami percaya bahwa ada komunikasi politik di Indonesia, kelebihannya ada itu. Komunikasi politik yang tetap berjalan, dan mungkin itu akan menjadi alat koreksi. Nah, saya lihat sekarang ini, ya, sebenarnya kan proses komunikasi politik yang berlanjut setelah proses MK, ya. Komunikasi politik terus berjalan gitu, dan saya kira itu ada proses koreksi di situ. Nah, mungkin, ya, atau saya yakin apa yang disampaikan oleh Purnawirawan ada bagian proses koreksi. Apakah satu-satunya cara untuk, katakan saja gini, karena bagaimanapun kekecewaan terhadap proses MK di masa lalu, masa kemarin itu menggumpal. Iya. Apakah proses pemakjulan Wapres hanya bisa dilakukan dengan lubang yang tadi soal perbuatan tercela, atau karena proses di MK-nya aja sudah salah lah katakan, tidak bisa dimulai dari sana sebagai sebuah urusan netral, sebagai sebuah dasar pemikiran? Itu kan pernah dilakukan juga oleh beberapa masyarakat sipil yang kemudian menggugat putusan MK, dan keputusannya tetap melegalkan putusan MK yang sudah ada, gitu. Jadi sebenarnya ini ada soal MK waktu itu, mungkin juga masalah martabat MK juga, kehormatan MK untuk tidak jatuh kemudian mengkoreksi putusan yang baru diputuskan. Walaupun kemudian kita lihat setelah itu MK membuat putusan yang juga fenomenal, yaitu ketika presidential threshold yang 20% itu dihapuskan. Itu saya menangkap itu sepertinya seolah-olah itu adalah bagaimana MK mencuci dosanya, cuci tangan terhadap kesalahan yang diambil pada kasus Gibran ini, ya. Dan bukan informasi, ya, persinggungan saya dengan para hakim MK, mereka juga merasa terpukul dengan kasus Gibran itu, ya, sangat terpukul. Jadi saya pernah bertanya gimana sehat, ya tidak sehat juga. Sangat terpukul mereka itu. Jadi situasinya memang sangat menekan MK waktu, dan saya kira kasus presidensial threshold penghapusan 20% itu menjadi titik balik, ya, bagi MK untuk mengambil kembali, merenggut kembali marwahnya, gitu, ya, dan dukungan publik. Tapi ini bukan pertama kali, karena MK pernah kan ketuanya tertangkap korupsi, anggotanya tertangkap korupsi, kemudian ketuanya pernah 2 kali kena kasus etik, gitu, ya. Hakimnya juga pernah, gitu. Tapi sekali lagi MK ini kan selalu berhasil memulihkan kepercayaan publik, gitu. Itu saya kira hal yang langka, ya, untuk lembaga-lembaga negara di Indonesia, gitu. Karena ini menunjukkan sebenarnya bahwa dukungan publik terhadap MK itu tinggi. Ya. Prof, saya ingin bertanya lepas dari persoalan ini dulu. Kita kembali ke soal Purnawirawan tadi. Ini kan seolah-olah ada 2
kelompok purnawirawan. Ya. Ada kelompok yang kemudian yang meminta agar Wapres ini dimakzulkan dengan sekian banyak alasan yang ya belum kita tahu lah ya, karena kita belum baca. Tapi kita pun tidak bisa menafikan bahwa ada kelompok purnawirawan lain, misalnya yang PPAD ya, yang kelihatannya agak lain suaranya gitu. Ya. Apakah saya ingin gini, karena bagaimanapun saya lihat Prof kan punya latar belakang aktivis, ketua cabang ya, cabang satu himpunan, gampangnya ketua cabang HMI Selama Bandung lah ya. Bagaimana Prof melihat ini sebetulnya, dan konstelasi ini kalau dikaitkan dengan orang nomor satu? Begini, kita harus melihat bahwa forum purnawirawan ini ya, suaranya kan sudah ada beberapa bulan ini, 2-3 bulan ya. Iya. Dan ternyata tidak mati gitu ya. Di sisi lain ada PPAD malah tidak terdengar, saya kira ya. Kasus ini malah tidak terdengar. Kecuali ketika seolah-olah di awal membawa anti dari pernyataan-pernyataan ini. Jadi di awal, tapi sekarang saya kira tidak muncul atau tidak terdengar lagi. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya secara politis gitu, gerakan ini ada semacam kanal gitu untuk kemudian oleh kekuasaan, sistem kekuasaan yang ada atau elit yang ada ya, untuk terus beroperasi sampai kemudian bisa mengajukan ke DPR bahkan ke MPR gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang forum purnawirawan ini tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Ini gerakan yang serius ya. Jangan lupa juga mereka ini kan para jenderal yang sudah lama memiliki basis intelijen. Jadi saya kira jelas mereka bermain tidak atas pertimbangan yang sederhana ya, atau yang sesaat gitu. Saya kira mereka punya basis data yang cukup gitu. Jadi kalau saya melihat ini gerakan yang dalam tanda petik ya, bukan direstui ya, tapi diberi ruang oleh elit politik di Indonesia. Yang memberi ruang itu justru presiden misalnya. Kita lihat pernyataan presiden kan juga tidak sepenuhnya kontra terhadap para seniornya. Oke. Kita lihat tuh misalnya pernyataan dari penasihat khusus juga tidak kemudian. Penasihat khusus presiden. Iya, penasihat khusus presiden untuk Pak Wiranto lah ya. Iya, Jenderal Wiranto. Itu dalam satu kesempatan juga tidak kemudian menafikan purnawirawan, tapi yang mengatakan kurang lebih ya ada suara lain lah, PPAD. Jadi ini menunjukkan memang diberi ruang saja, ya, diberi ruang untuk melakukan proses dinamika politik gitu. Dan apabila sudah sampai ke DPR, berarti secara kelembagaan, ya, dia sudah masuk ke dalam mekanisme kelembagaan. Ya, jadi tidak lagi suara-suara di luar sistem, dia sudah masuk ke dalam mekanisme kelembagaan dan diterima, bahkan sudah direncanakan dibacakan di paripurna ya. Tapi kita tunggu saja karena ini masih reses ya. Apakah dia akan dibacakan di paripurna. Jadi kita lihat tidak ada penolakan itu secara serius gitu dari elit politik terhadap ini. Penolakan kan justru terlihat dari para pendukung Jokowi saja sebenarnya. Dan itu lebih banyak di dunia digital, di medsos gitu, tidak secara terbuka. Apakah ini salah satu gejala, salah satu pertanda Sandiaga Laning Jokowi misalnya, Sandiaga Laning pemerintahan atau kekuatan Jokowi? Ya beginilah ya, saya menimbang begini. Kalau Jokowi ini kan tidak punya partai, ya. Gibran juga tidak punya dukungan partai. Nah, pada saat pemilu dukungan dia kan berasal dari relawan. Betul. Ya. Dan relawan itu ya bisa dikonsolidasikan melalui proses elektoral. Tapi ketika proses selesai pemilu, itu kembali pada proses kelembagaan. Nah, proses kelembagaan itu di DPR. Nah, Jokowi tidak punya dukungan di DPR, Gibran juga tidak punya dukungan di DPR. Lalu apa yang bisa diandalkan? Karena proses bernegara itu tidak semata-mata berdasarkan medsos atau elektoral, tidak bisa. Suara elektoral, popular vote itu tidak bisa. Ya. Proses bernegara itu setelah selesai pemilu, ya, itu proses kelembagaan. Yeah. Nah, proses kelembagaan yang tidak dimiliki oleh Pak Jokowi. Jadi saya lihat sekarang itu politik kelembagaan, bukan politik elektoral lagi. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa Gibran didukung oleh berapa persen, 58% gitu ya, betul, itu proses elektoral. Ya.
Tetapi setelah proses elektoral itu proses politik kelembagaan. Nah, di situ proses politik kelembagaan ada mekanisme checks and balances, ada mekanisme pengawasan, ya. Ada termasuk pengawasan di dalamnya adalah pemakjulan itu. Ya. Nah, itu berjalan. Jadi tidak lagi bicara tentang 58%. Kalau Profesor melihat dengan misalnya melihat apa yang sudah terjadi kepada ketua-ketua, kepada elit-elit politik yang juga katakan menguasai DPR, apakah Prof punya keyakinan atau setidaknya asumsi bahwa proses ini akan berjalan begitu lancar dan mulus? Saya tidak dalam posisi menjauh, tapi sejauh ini kan sebenarnya tidak terlalu keras ya, tidak nampak gitu resistensi terhadap gerakan purnawirawan. Semuanya diam gitu. Yang muncul ada gerakan-gerakan di pimpinan DPR. Bagaimana Pak Dasko ketemu dengan Bu Mega gitu ya. Bagaimana kemudian dari siapa Bambang Pacul gitu yang sewakil ketua MPR yang memberikan pernyataan. Jadi ini level-level pimpinan lembaga. Sementara ketua partainya kan tidak ada suara. Gitu. Jadi ini proses masih berjalan gitu, dan saya kira ada sesuatu yang tengah dilakukan pada level elit ya, untuk melakukan proses operasi politik ya, entah apa hasilnya begitu. Nah, persoalan berikutnya kan ada di MK sebenarnya. Di MK. Karena bisa jadi misalnya di DPR lolos, di MK kan belum tentu. Nah, itu yang karena MK ini kan begini. Apakah ketok terakhir dari MK ini begitu menentukan untuk menunjukkan. Jadi begini, proses pemajulan di kita ini sebenarnya kalau dalam istilah hukum itu kuasi yudisial. Jadi yudisial semu, ya, karena di situ MK menjadi salah satu bagian dari proses pemajulan. Ya. Dia melakukan koreksi atau koreksi terhadap proses politik. Jadi proses politik itu tidak bisa dilakukan gitu tanpa proses rasionalisasi hukumnya. Nah, maka langkah pertama setelah ini ada masukan ada surat itu harus kemudian dituangkan dalam pendapat DPR. Nah, pendapat DPR itu 2/3 dari yang hadir, 2/3 itu harus hadir, dan 2/3 dari hadir harus memutuskan gitu. Nah, kalau pendapat DPR-nya sudah jelas ya, ada kemudian dia mengajukan ke MK. Nah, MK harus menguji pendapat DPR ini. Jadi nanti tergantung MK. Nah, dalam istilah hukum DPR itu seolah-olah menjadi punya dominus litis. Dominus litis itu pemegang proses ya. Prosesnya itu oleh DPR. DPR yang nanti akan mendakwa. Jadi kurang lebih dia menjadi jaksanya, menjadi mendakwa bahwa presiden melakukan kesalahan, melakukan kesalahan ini gitu. Jenisnya apa, dilakukan kapan, dan tempatnya di mana. Nah, nanti kemudian diperiksa, dan maksimal paling lambat 90 hari. Berarti kurang lebih 3 bulan. Ya. 3 bulan. Pemeriksaan ini? Ya, oleh MK. Ya. Nah, kalau sudah MK menyatakan mengabulkan ya bahwa pendapat itu benar, gitu, maka proses berikutnya di MPR. Nah, MPR nanti melibatkan DPRD. Jadi bukan DPR lagi, melibatkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Gitu. Jadi MPR ya, karena ada DPR dan DPR tuh. Nah, di situ kemudian proses politik berlanjut. Jadi ada dua proses politik. Proses politik di DPR. Nah, DPR mengajukan surat ke MPR, tetapi melalui MK. Nah, ini yang disebut kuasi yudisial. Jadi ini bukan proses yudisial, bukan proses peradilan murni, karena ini proses politik, tetapi dia menyertakan justifikasi dari yudisial. Tapi putusannya bukan bersalah, bukan hukuman, tapi berhenti atau tidak berhenti. Gitu. Nah, MK ini tidak punya kapasitas mengatakan harus berhenti. Dia hanya mengatakan pendapat itu benar atau salah. Gitu. Kalau pendapat itu benar berarti jalan MPR, nanti MPR menentukan. Nah, kita tidak punya presiden soal itu. Tapi di Amerika ada dua presiden ya, yang sudah dinyatakan bersalah oleh Senat. Di sana modelnya kan Senat itu khusus untuk presiden itu dipimpin oleh Hakim Agung gitu, Ketua Mahkamah Agung. Dinyatakan bersalah. Clinton sekali, kasus Lewinsky ya, dan Donald Trump 2 kali. Sampai ke Donald Trump. Dan dua-duanya tidak diberhentikan. Gitu. Apa yang membuat mereka tidak diberhentikan waktu itu? Ya dukungan politik saja. Jadi dengan kata lain, misalnya gini, MK mengatakan
Ya, dan karena itu kemudian dalam tanda petik berkas ini sampai ke MPR untuk diputuskan. Ya. Tiba-tiba ada angin politik yang berubah. Itu bisa berubah. Bisa. Jadi tidak diberhentikan. Ya. Karena sebenarnya begini, ini kalau kita melihat sejarah ya, pemakjulan ini kan sebenarnya model pengawasan parlemen hasilnya. Dan ini pemajuan ini kan model lama sebenarnya, yang model sering disebut sebagai medieval proses pertengahan. Ya. Jadi di Inggris itu dimulai pada abad ke-14 ya, dan yang paling menonjol ketika Raja Charles I dijatuhkan oleh Oliver Cromwell. Revolusi Mawar ya? Ya. Kalau saya tidak salah. Ya, itu mengenai proses impeachment. Ya. Tetapi ini berakhir pada abad ke-18 ketika impeachment ini dilakukan terhadap William Hastings. Dia itu gubernur jenderal Inggris di Benggala, di India. Dan itu makan waktu sampai 8 bulan. Nah, akhirnya ditinggalkan karena ini masyarakat juga capek gitu ya. Bahkan opini publik jadi terbalik. Ya. Jadi ke Hastings? Iya, ke Hastings. Dan memang tidak diberhentikan. Gitu. Jadi ini proses politik. Ya, karena kasus Hastings itu malah tidak diberhentikan. Nah, kebetulan waktu itu, ya, saat proses Hastings berjalan, John Adams, pendiri negara Amerika Serikat, itu sedang ada di Inggris. Lalu dia adopsi, dibawa ke Amerika, maka di dalam konstitusi Amerika dipakai. Tapi di Inggris ini sudah berubah. Inggris modelnya no confidence votes, masih tidak percaya. Nah, perbedaannya, kalau masih tidak percaya itu yang diuji adalah akuntabilitas. Kalau dalam kasus pemajulan itu pelanggaran hukum. Gitu. Nah, kalau akuntabilitas itu apa saja? Maka misalnya kasus yang banyak di Inggris itu beberapa yang jatuh gitu. Bahkan yang paling spektakuler itu ketika Elizabeth Truss itu ya, yang hanya 45 hari. Ya, penggantinya Boris Johnson. Ya, hanya 45 hari gitu. Karena dia tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Nah, di kita pernah juga sebenarnya kasus tahun 50-an gitu ya. Itu sebenarnya model no confident, masih tidak percaya. Kemudian apa yang dipakai di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen itu masih model-model akuntabilitas. Jadi bukan pemajulan. Kasus terakhirnya ya Gus Dur. Kan kita selalu mengatakan Undang-Undang Dasar 45 ini dalam tanda petik berubah setelah 2002. Ya. Tadi Prof mengatakan yang dulu itu pada masih tidak percaya, sekarang lebih cenderung ke pemajulan. Sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 versi 2002 ke sini, dengan kata lain, lebih tua. Maksud saya, katakan kalau saya salah, itu sebetulnya lebih cenderung sudah ke pemajulan, kan? Ya, pemajulan. Ini ke pemajulan. Dan ini metode lama di Inggris yang dipakai di Amerika, gitu ya. Jadi di Inggris sudah ditinggalkan, dulu kita menggunakan akuntabilitas, kemudian kita kembali ke model Inggris di abad pertengahan yang dipakai oleh Amerika ya. Nah, kenapa kita kemudian mengambil model pemajulan? Karena kita trauma dengan pemberhentian di tengah jalan. Kasus Gus Dur terakhir. 2001 ya? 2001. Nah, traumatik seperti itu kemudian diwujudkan dengan model pemajulan. Nah, pemajulan ini seorang presiden ya, itu tidak bisa dijatuhkan dengan alasan kebijakan. Jadi misalnya kinerja dia buruk, itu tidak bisa dijatuhkan. Dan ya saya kira ucapan siapa Cak Nur menjadi relevan lagi ya, soal setan gundul itu. Jadi kalaupun presiden itu tidak punya kinerja baik ya, bahkan bodoh itu, dia tidak bisa diapa-apakan selama masa jabatannya, selama tidak ada pelanggaran hukum. Nah, beda dengan model akuntabilitas yang terjadi pada masa Gus Dur dan ke belakang itu. Presiden bisa dijatuhkan seperti misalnya Soeharto kan dia mundur ya, tapi Soekarno bisa dijatuhkan karena alasan-alasan bukan pelanggaran hukum dia. Tapi kan ada celah yang tadi Profesor katakan soal perbuatan tercela itu. Nah, tapi ya yang mungkin berbeda dengan Amerika, meskipun di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa itu pelanggaran hukum, gitu. Tapi perbuatan tercela ini tidak pernah dirumuskan secara spesifik di Indonesia. Bahkan rumusannya itu cenderung menjadi rumusan etik. Kalau di dalam saya lupa pasal 10 Undang-Undang MK itu jelas sekali perbuatan tercela itu merendahkan martabat. Berarti kan soal etik, bukan soal hukum, gitu. Nah, kalau soal etik menjadi luas penafsirannya, luas dan cenderung, mohon maaf ya,
cenderung lebih gampang sebetulnya. Ya, lebih fleksibel. Lebih fleksibel untuk digunakan. Jadi dalam kasus misalnya Fufu-Fapa, kalau betul itu bisa masuk. Meskipun Fufu-Fapa juga bisa jadi persoalan hukum, karena itu kan bisa kena undang-undang ITE 2014. Ya, mungkin ada sudah ada juga itu. Sebetulnya untuk katakan saja menggoyang kursi wapres ini ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama dari soal perbuatan tercela. Kemudian tadi Profesor juga mengatakan ada urusan hukum ITE. Ya bisa saja, bisa saja. Karena dalam praktek di Amerika misalnya. Itu harus melakukan yang kedua siapa? Polisi. Begini. Mahkamah Konstitusi pertama kali, tapi kemudian bisa berlanjut, bisa berlanjut ke pidana, perdata, atau tata usaha negara gitu. Jadi Mahkamah Konstitusi hanya membenarkan saja, dia tidak memutus, bersalah atau tidak, membenarkan pendapatnya benar. Jadi, makanya saya sebut ini kuasi yudisial. Nah, yang harus kemudian dirumuskan DPR itu dan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi bisa juga hal-hal yang bersifat tadi soal perbuatan tercela, kemudian bisa juga data-data soal ITE tadi pelanggaran bisa. Kalaupun Fufu-Fapa itu memang benar, betul. Kita kan tidak praduga tak bersalah. Betul. Tapi kasus di Amerika misalnya, misdemeanor itu juga bisa masuk pidana, bisa masuk tadi soal etik saja, gitu. Misalnya perjurai yang dilakukan oleh siapa? Bill Clinton, ke Monica Lewinsky, dan dia pada saat proses di DPR sih nggak salah di House of Representatives, dia kan secara terbuka mengatakan I have no relationship atau sex relation with her, Mrs. Monica gitu. Nah itu dia bohong di bawah sumpah. Jadi dia berbohong di bawah sumpah. Itu dan satu lagi dia di obstruction of law, dia mencegah, merintangi ke hukum, gitu, proses hukum. Itu dua hal, satu soal etik gitu berbohong itu, satu lagi itu dia di bawah sumpah. Sampai-sampai kemudian di publik Amerika mengatakan bagaimana mungkin kita bisa percaya pemerintah kalau di pusat pemerintahan saja mereka berbohong. Gitu. Nah, jadi bisa dua-duanya. Nah, mohon maaf mungkin tadi kalau kita berkaca pada publik Amerika, pernyataan masyarakatnya adalah bagaimana mungkin kita mempercayai pemimpin yang berbohong. Apakah ada nanti urusan di kita menjadi lebih cair? Karena kan ada semacam tendensi bahwa publik Indonesia itu kan tidak masalah dibohongi gitu. Kan bukan 1-2 urusan kita dibohongi. Begini. Secara internasional dari indikator internasional, kita ini termasuk demokratis, negara demokrasi. Tetapi ada problem, ada cacatnya. Cacatnya itu isu sebenarnya. Ada isu korupsi, ada isu moralitas. Nah, isu itu menjadi desas-desus sebenarnya di tengah masyarakat. Nah, desas-desus itu yang menunjukkan bahwa ada persoalan besar dalam kehidupan demokrasi kita. Nah, tinggal saya kira kalau misalnya kita mengacu pada, kalau misalnya kita menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam konteks lembaga yudisial, Mahkamah Konstitusi itu dia harus atau punya kewajiban, ini berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang keputusan kehakiman, hakim dan hakim konstitusi disebutkan wajib menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Nah, artinya dia harus menangkap, menangkap desas-desus itu, tidak bisa dibiarkan. Meskipun bukan opini publik, tidak boleh. Hakim itu tunduk pada opini publik, tapi di situ ada nilai-nilai gitu yang berkembang, ada sense of justice, ada rasa keadilan yang harus didengar. Nah, rasa keadilan tuh sering ditafsirkan sebagai ketika ada perbedaan tindakan kepada ada tindakan hukum antara orang-orang sebutlah gitu berkuasa dan yang tidak berkuasa, atau antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi ada sikap yang partisan, Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, kalau misalnya begini, kalau kemudian di tengah masyarakat muncul desas-desus gitu, ini sebutlah misalnya Gibran itu bermasalah,
tapi kok dia tidak memperoleh hukuman gitu, sementara orang lain gitu, atau orang-orang yang tidak punya kekuasaan kena gitu. Nah, di sini ada sense of justice, ada rasa keadilan yang harus digali oleh hakim konstitusi, dan itu wajib. Undang-undang menyebut wajib. Kan banyak sekali kewajiban yang kadang kita lupakan. Kalau Prof melihatnya, apakah hal itu akan bisa dilakukan oleh hakim-hakim MK? Seharusnya bisa, kalau soal wajib kan seharusnya bisa, ya. Dan saya kira banyak saluran yang bisa dimanfaatkan oleh hakim MK, termasuk misalnya dalam proses persidangan, ya. Nanti proses persidangan kan kurang lebih si pendakwanya itu adalah DPR, ya, betul. Dan DPR harus mengungkapkan fakta-fakta segala macam, termasuk barangkali nanti muncul saksi, ya, saksi masyarakat yang akan memaparkan soal apa kesalahan yang disampaikan oleh DPR gitu, dan ada ahli di situ. Gitu. Selain ada bukti-bukti, termasuk dalam Mahkamah Konstitusi itu bukan unik, ya, pertama kali sebenarnya di Indonesia itu bukti-bukti elektronik itu. Oke. Ya. Prof, apakah prosedur ini tidak terlalu bertele-tele? DPR mengajukan, ya kan? Mengobrolkan. DPR kemudian memperbincangkan itu, menyidangkan itu sebelum mereka kemudian membuat pengajuan. Diajukan ke MK. Pendapat. Ya, MK kemudian harus bersidang dan kemudian memberikan ya atau tidak, benar atau salah tadi. Setelah itu baru ke MPR. Yang di sana ada di DPR aja udah 2/3, kemudian 2/3 ada yang hadir harus menyatakan ini. Ini kalau menurut kami orang-orang awam kan sebetulnya proses yang agak mustahil ya, terlalu bertele-tele, kemudian belum lagi 2/3 itu. Iya, karena begini, kalau berkaitan dengan proses ini kan juga harus dilihat, jangan sampai kemudian terjadi kesewenang-wenangan ya oleh hukum gitu. Dan untuk mencegah agar terjadi politisasi itu terjadi terlalu kuat. Ini kan bentuk judisialisasi politik sebenarnya. Iya, ya tadi kuasi tadi. Ya, judisialisasi politik. Jadi politik itu kemudian dijustifikasi ya atau dikoreksi dengan proses hukum. Nah, saya kira tidak terlalu bertele-tele karena prosedurnya jelas dan waktunya terbatas. 90 hari. 90 hari paling lambat ya. Itu berbeda dalam kasus misalnya William Hastings sama 8 tahun kan, lama sekali gitu. Ini terbatas 90 hari. Jadi kita bisa bayangkan misalnya sebutlah dari DPR sidang setelah reses misalnya langsung diputuskan, kemudian mungkin ada proses 3 bulan atau paling lama 3 bulan, kemudian masuk ke MK 3 bulan lagi ya, 3 bulan. Berarti berapa bulan? 6 bulan dah, mungkin 7-8 bulan gitu ya. Nah, memang selama 7-8 bulan itu akan terjadi dinamika yang luar biasa ya. Itu yang tidak terjadi pada model akuntabilitas. Karena model akuntabilitas seperti kasus Gus Dur, sehari selesai, ya itu. Sehari selesai, ya. Itu kan lebih ini ya, lebih cepat, lebih efisien ya. Betul sebenarnya. Tapi memang ini pilihan politik ya. Pilihan politik untuk awalnya sebenarnya untuk mencegah agar pemerintah itu tidak cepat jatuh. Ya. Karena memang kita traumanya luar biasa. Sebenarnya kalau kita bicara tentang jatuh atau tidak itu, tuduhan-tuduhan kepada sistem lama itu mengakibatkan kejatuhannya. Kalau kita belajar dari kasus Indonesia saja, kejatuhan pemerintahan di Indonesia itu pertama transisinya cepat. Misalnya kejatuhan Soeharto kan cepat sekali. Iya, betul. Ya, prosesnya memang lama, tapi jatuhnya kan hanya dalam beberapa bulan ya. Iya. Dari mulai demonstrasi gitu. Tapi itu kan bukan proses kenegaraan. Iya, betul. Ya. Proses kenegaraan cuma sehari sebenarnya. Ketika 21 Juni itu ini selesai. 21 Mei. Ya, 21 Mei. Betul. Kemudian yang agak lama itu Soekarno sebenarnya. Ya, karena dia memberikan Nalaksara gitu. Tapi ada proses lengkapnya juga ya. Nah, kalau kita lihat model-modelnya itu sebenarnya undang-undang dasar kita, atau saya lebih tepat ya, daya tahan kenegaraan bangsa Indonesia itu proses transisi ini luar biasa baik ya. Dia tidak kemudian melahirkan konflik berkepanjangan gitu. Dan itu dalam kasus misalnya Gus Dur ya, meskipun ada kecewaan kemudian terpilih yang baru selesai gitu ya. Ya kemudian isu macam-macam saya kira biasa saja. Artinya saya juga meyakini ya, kalaupun misalnya terjadi proses pemajuan juga tidak akan terlalu panjang juga. Proses ini menghasilkan jatuhnya Gibran.
Prof bisa yakin bahwa tidak akan terjadi konflik horizontal yang terlalu serius untuk itu? Saya kira tidak, ya tidak akan terjadi konflik horizontal karena konflik horizontal di Indonesia itu umumnya terjadi ya karena alasan-alasan rasial biasanya, tidak karena alasan politik. Kalaupun terjadi pada tahun 65 misalnya alasan ideologis gitu ya, tapi dalam banyak hal saya melihat juga ada alasan-alasan rasial. Ya, konfliknya kan konflik ada unsur-unsur etnik juga di situ. Artinya di luar itu, misalnya kalau kita melihat betapa tadi Prof mengatakan bahwa sukarelawan, relawan, pendukung elektoralnya Pak Jokowi dulu begitu kuat, Gibran sendiri dipilih oleh 58% sekian, apakah itu tidak menjadi faktor? Konflik itu terjadi kalau melibatkan militer, kalau tidak bagaimana caranya? Tidak ada militernya, tidak ada. Konflik terjadi karena melibatkan militer, kalau sesama sipil tidak ada. Sipil di Indonesia kan tidak punya senjata. Saya beberapa konflik sipil itu terjadi itu karena dia memegang senjata di Ambon, di Poso gitu ya. Kalau misalnya sekedar para pendukung itu ya paling ramai-ramai di medsos saja, saya kira. Tidak, saya melihat konflik di Indonesia itu umumnya. Kalau kita bicara konflik di Indonesia, itu kan umumnya terjadi karena satu konflik militer di Indonesia itu. Betul. Ya, dan itu terlama kalau itu konflik militer itu bisa bertahun-tahun, ya sejak tahun 50 terakhir sampai 63 gitu. Sampai sekarang di mana di Papua masih gitu ya. Itu konflik militer. Betul. Tapi kalau konflik sipil tidak, mereka di Indonesia ini kan khas ya. Saya tidak ingin bicara di Indonesia, tapi saya membaca ada satu tulisan tentang kerusuhan 65 gitu ya, tapi dia perspektif lain. Saya agak lupa, kalau tidak salah orang Vietnam yang bicara. Jadi dia agak bingung melihat kenapa di Indonesia terjadi proses pembunuhan terhadap orang komunis dalam beberapa bulan itu ya. Dia hanya menjelaskan itu amuk Melayu gitu ya. Dan kalau udah urusan amuk kan menjadi sangat khas. Iya, dan itu hanya terjadi pada orang Melayu. Jadi kalau sudah kata itu sendiri kan, ya, ketika kata Melayu. Ketika sudah selesai terungkapkan gitu, seluruh perasaan itu selesai. Yang itu terjadi 98. Selesai. Ya. Nah, saya ingat untuk soal amuk ini kan model-model Indonesia ini, kalau di Solo kita mengenal ada 3 ngak gitu. Ya 3 ngak itu begini, orang Solo, orang Jawa lah gitu. Itu kalau punya masalah itu, dia pertama ngalah, sing waras ngalah, yang sehat ngalah gitu. Nah, kemudian kalau tidak bisa ngalah, ngalih, pindahlah gitu, geserlah gitu. Tapi kalau ini dua tidak bisa dilakukan, ngalah gitu lah. Dan itu yang terjadi pada kasus 98. Kanal itu sudah tertutup semuanya. Dengan kata lain, kalau misalnya pun terjadi pemakzulan, yang terakhir tidak ada karena saya tidak melihat simpul-simpulnya, bukan simpul yang akan ngalah atau ngalih. Ya mungkin ngalah atau ngalih ya. Karena tahun 98 kan banyak menduga ya. Kerusuhan itu karena melibatkan militer juga. Nah, kalau ini kan tidak ada militer, ada di pihak, bukan di pihak yang disebutlah militer ya. Yusuf Purnawirawan masih oposisi, dia melawan Gibran gitu kan. Kalau proses gini deh, Prof, saya kembali meminta Prof menjadi seorang aktivis ya. Kalau dalam hitung-hitungan Prof, di DPR sendiri kan katakan saja komposisinya itu lebih memungkinkan untuk go atau no go untuk urusan pemakzulan ini. Ya, beginilah, itu pertama begini kan. Ada 2 simbol kan sekarang itu. Simbol Prabowo dan simbol Mega gitu kan. Prabowo menguasai 7 partai gitu, 1 Mega. Dan terakhir ini kan kita lihat komunikasinya sangat baik, ya. Yang tadi dikatakan di ini sama Pak Dasko itu ya. Ketemu Mega, ketemu Prabowo, kemudian Dasko ketemu Mega disampaikan, dan saya dengar juga ada upaya-upaya Pak Jokowi ketemu Bu Mega tapi tidak berhasil berkali-kali, sampai datang ke Hamengkubuwono gitu untuk dimediasi juga tidak berhasil. Artinya komunikasi politik gitu itu terjadi di 2 kubu, dua kutub besar di DPR. Nah, kita bisa memproyeksikan dari 2 itu. Kepentingannya kan relatif relatif sejalan ya.
Bukan? Ya, artinya akan ada yang bisa kepentingan akan ada yang sama gitu ya. Nah, dalam kasus misalnya muncul soal suara purnawirawan, saya kira kan kita bisa membaca arahnya kemana. Betul. Oke. Jadi dengan kata lain, satu pertanyaan saya terakhir adalah iklimnya, kondisinya sebetulnya sedang mendukung Go ya, Prof? Ya, sejauh ini memang tidak ada resistensi, itu yang saya lihat. Oke. Ya, tidak ada resistensi, dan kedua ada indikasi bahwa komunikasi antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini sangat baik, dan harus dilihat yang disakiti sebenarnya secara politik itu kan Bu Mega. Iya, betul. Ya, Bu Mega gitu. Dan ketiga, nyaris tidak ada pembelaan terhadap Pak Jokowi hari ini. Oke. Nyaris tidak ada. Iya, itu pun medsos kan sporadis saja ya. Artinya misalnya dalam kasus ijazah gitu kan, tidak muncul suara yang signifikan, suara-suara semua lepas tangan. Gitu. Nah, kita tidak bisa memprediksi, saya tidak dalam posisi memprediksikan ke depan, tapi ini kan indikasi-indikasi yang mungkin saja gitu ya, bisa mendukung soal Gibran itu soal pemajuan. Tapi sekali lagi, ini tidak hanya tergantung pada DPR. Ada proses yudisial atau kuasi yudisial ini yang menentukan. Gitu. Nah, di sini titik krusialnya, gitu ya. Nah, nanti bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi itu bisa bersikap imparsial, dan arti dia betul-betul menjaga marwahnya, ya, semata-mata memutus berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan kepentingan politik. Nah, ini menjadi kata kuncinya. Gitu. Kelihatannya MK bagaimana? Apakah yang Prof katakan mereka bisa bersikap imparsial itu artinya go atau no go? Ya, saya untuk kasus Gibran ini kan MK juga merasa terbebani. Ya. Jadi ada persoalan. Jadi kalian cuci dosa juga bisa. Tidak tahu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Konstitusi bukanlah kertas mati. Ia adalah ruh hidup yang seharusnya menjaga batas antara kekuasaan dan ketiadaban. Ketika ia dilubangi oleh kepentingan, ditetuk oleh kekuasaan, dan dipermainkan oleh tafsir yang lancung, maka yang lahir bukan negara hukum, melainkan negara dalih. Profesor Aidul telah menunjukkan bahwa penyimpangan itu tak selalu datang dari pelanggaran hukum eksplisit. Ia seringkali tumbuh dari legitimasi semu yang dikemas dalam prosedur, halal dalam bentuk, haram dalam ruh. Dan disitulah kita diuji apakah tetap mendiamkan atau mulai bersuara. Kader terbaik Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisasi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Maka hari ini kita tidak hanya butuh keberanian, tapi juga ketertiban dalam berpikir dan bertindak. Karena melawan kekuasaan yang menyimpang tak cukup dengan retorika, ia perlu disusun, dipertajam, dan dipertanggungjawabkan. Dan marilah kita renungi sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya manusia yang paling dibenci Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang curang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan pemimpin zalim yang paling kuat, tetapi pemimpin curang, karena curang adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, penghancur keadilan dari dalam. Terima kasih telah menyimak. Jangan biarkan nalar kita mati sebelum republik ini kita benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.